Salah satu hal penting dalam kehidupan beragama itu, di samping memperkuat iman, adalah selalu berupaya menjaga amal-amal baik yang sudah kita lakukan agar tidak rusak, agar tidak musnah, sehingga kemudian nanti amal-amal itu tidak bisa kita andalkan setelah kembali kepada Allah. Jadi kita selama hidup itu kan selalu berupaya melakukan hal-hal yang baik, yang disebut dengan amal soleh. Ya, mulai dari ibadah sholat kita, kasihan-kasihan, membaca Al-Quran, silaturahim, berbaik dengan sesama, sedekah, macam-macam itu amal soleh. Nah, amal soleh itu penting untuk dijaga supaya tidak terkotori oleh penyakit yang menyebabkan amal soleh kita itu hilang. Ketulusan kita, keikhlasan kita itu menjadi hilang. Maka amal ibadah itu kadang-kadang gampang menjalankan, tapi menjaga keikhlasan dan juga pahala dari amal soleh itu kita harus hati-hati. Karena penyakitnya hati itu terkadang bisa merusak amal soleh kita. Wa min ahamil umur allati yumkinuha an taf'ala dzalik ijabul mar'i bi nafsihi. Di antara hal penting yang harus kita perhatikan, yang punya potensi untuk merusak amal ibadah kita, salah satunya yang pertama adalah ijabul mar'i bi nafsihi, kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Dalam istilah daul qulub, penyakit hati itu disebut ujub, mengagumi diri sendiri, waridahu anha, dan merasa puas dengan dirinya sendiri, waru'yatuha bi'ainit tamkin, dan selalu melihat dirinya dengan pandangan yang mengagumkan. Hadza al-khatir alladhi yatasallalu bi khubthin ilan nufus min sya'nihi ayyah batal amal wa yufsiduhu. Jadi orang punya perasaan selalu mengagumi dirinya sendiri, itu bagian dari penyakit yang begitu gampang masuk kepada diri seseorang, dan dampaknya akan merusak atau menghapus amal solehnya. Bal tasilu futuriyatuhu ila haddil wuku' fi dairati syirki al-khafi billahi azza wa jalla. Bahkan orang mengagumi diri sendiri itu terkadang bahayanya bisa meningkat menjadi orang yang dianggap syirik khafi, syirik terselubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalan yang sangat mendasar. Terkadang kita tidak terasa masuknya penyakit yang disebut ijabul mar'i li nafsihi,
mengagumi diri sendiri, padahal itu akan menyebabkan rusaknya amal dan terhapusnya amal ibadah kita. Dan itu gampang masuk kepada setiap orang. Makna dzalika yang dimaksud kagum terhadap diri sendiri itu adalah annal wahida minna. Terkadang ada yang diantara kita ini ya ta'abu, yang sudah bersusah payah, wa yabdzulul katsir, dan sudah mengeluarkan banyak biaya, min ajli qiyamihi bi amalin ma, untuk melakukan amal apa saja, tsumma ya'ti da'ul ujub, tiba-tiba datang penyakit yang namanya ujub, kagum terhadap apa yang dilakukan, wa yaqdi alaihi wa yuhbituhu, yang kemudian nanti berdampak memutus amal itu dan menghancurkan amal yang baik. Jadi dalam kitab ini melihat realita dalam kehidupan masyarakat, banyak orang berupaya melakukan amal soleh, direwangi susah payah, kadang-kadang juga harus menghadapi kendala-kendala, malah kadang perlu biaya melakukan amal ibadah. Tapi tahu-tahu penyakit yang namanya al-ujub itu kemudian masuk begitu saja, kita tidak terasa. Setelah kita melakukan amal-amal, perbuatan-perbuatan yang baik, terus kita kagum, kita merasa bangga dengan diri kita sendiri. Itu bagian dari penyakit yang sering melanda setiap orang. Wa yakfili bayani khuturati hadzal da'. Sudah cukup menjadi penjelas tentang bahayanya penyakit ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addahu minal muhlikat, menganggap ujub berbangga diri itu bagian dari penyakit yang merusak. Kata Rasulullah, fa'ammal muhlikatu, ada hal-hal yang merusak amal seseorang itu atau merusak diri seseorang. Yang pertama adalah fasukhun muta'un, sifat kikir medit yang selalu dipatuhi, diikuti. Jadi ketika kita punya pikiran eman, medit, bakhil, terus diikuti terus, tidak ada upaya untuk mengendalikan supaya sesekali kita itu menjadi orang yang loman. Itu kata Rasulullah penyakit. Wahawan muttaba'un, atau mengikuti nuruti hawa nafsu. Jadi yang pertama itu tidak pernah ada upaya untuk menjadi orang yang dermawan, ya sesuai dengan kemampuan. Orang-orang yang tidak banyak uang itu yang dermawan, pokoknya menyisihkan sedikit semampunya untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan, bukan untuk dirinya sendiri. Bantu orang, bantu musola, bantu tempat-tempat pendidikan, bahkan kadang-kadang bantu orang-orang yang minta. Itu harus dilatih, karena kalau tidak disadari, medit tapi diikuti saja, selamanya tidak akan jadi orang loman. Ya prakteknya kita itu kadang ada orang minta dalam wujud pengemis, dalam wujud anak-anak yang ngamen, atau kadang-kadang ada topeng monyet. Itu kelihatannya
sepele, tapi mereka itu mencari rezeki. Tidak bisa ngasih banyak ya dikasih semampunya. Belajar mengendalikan supaya sifat medit dan kikir kita itu bisa pelan-pelan menjadi berubah. Gak perlu banyak. Latihan itu ya sedikit-sedikit aja. Syukur kalau sudah biasa terus banyak ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak dilatih ya selamanya tidak akan pernah ngasih, tapi menerima saja. Jadi itu bahayanya syukhun muta'un. Jadi kita harus latihan memberi. Jangan menerima saja. Itu kalau tidak dilatih ya angel. Kemudian mengikuti hawa nafsu. Pokoknya sak kepinginannya diikuti saja. Yang ketiga adalah wa'ijabul mar'i binafsihi. Kekaguman dan kebanggaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Wa min simati hadzatda anna ladaihi al-qudratu alat tasalluli bi khubsin ilan nufus, dan diantara bahayanya penyakit-penyakit yang disebut Rasul, termasuk salah satunya adalah ngagumi diri sendiri, itu memiliki kekuatan untuk menerobos hati seseorang, siapa saja. Jadi yang namanya orang bangga dengan diri sendiri, kagum dengan diri sendiri, itu bisa menembus kepada semua orang. Nufusul ulama, hati para ulama, itu juga bisa kadang-kadang dipengaruhi oleh kebanggaan dan kekaguman. Apalagi kalau sudah ulama terkenal, laris, diundang kemana-mana, itu kadang-kadang bangga, kagum, merasa hebat bahwa dia dibutuhkan banyak orang. Itu kadang-kadang menyusupnya rasa bangga itu tidak terasa. Kemana-mana dihormati orang, disanjung. Jadi itu ulama, orang-orang alim, para sarjana, termasuk para profesor, itu juga bisa dengan begitu mudah kemasukan penyakit yang namanya ijabul mar'i binafsihi, atau disebut ujub. Jadi kadang-kadang tidak peduli ulama, kiai, orang-orang alim, para ustadz, itu juga punya potensi untuk dimasuki penyakit yang namanya ujub. Ya kadang-kadang kagum dengan kemampuannya, punya kemampuan macam-macam, terus bangga, lupa bahwa apa yang dia miliki itu anugerah dari Allah. Wal ubad, orang-orang yang ahli ibadah juga bisa saja kemasukan penyakit ujub. Jadi semua kalangan, nggak peduli ulama, nggak peduli orang biasa, yang kelihatannya tekun, istiqomah ibadah, itu terkadang kemudian muncul perasaan lebih hebat daripada yang lain. Wa du'at, para dai wal khutobah, para khatib atau penceramah, wal kutab, penulis,
Orang-orang yang ahli nulis kitab, nulis artikel macam-macam ya, itu juga bisa rawan kena yang namanya ujub. Jadi pokoknya yang disebut ijabul mar'i li nafsihi, kebanggaan orang terhadap dirinya sendiri, itu sering masuk ke dalam semua kalangan, termasuk wa ashabul mawahibi wan najahat, juga bisa masuk kepada orang-orang yang selalu sukses di dalam usahanya. Ndak alim, ndak ahli ibadah, ya bukan penulis, bukan penceramah, tapi kadang-kadang sukses dalam bidang usaha. Itu juga bisa saja masuk ke dalam dirinya itu ya, merasa hebat. Dan itu kata Rasulullah, ya boleh orang merasa hebat itu, tapi kalau dia tidak menyadari kehebatannya itu dari Allah, itu akan merusak amal ibadahnya. Wa huwa ya'rifu tariqahu jayyidan ila kulli nafsin, dan penyakit ujub itu sangat memahami jalan atau cara untuk memasuki hati semua orang. Jadi kita semua rawan, siapapun itu rawan untuk menjadi orang yang kagum terhadap dirinya sendiri. Wala yakatu yatrukuha ba'da an yudhah illa ba'da an yudhahiha wa ya'dhumu qadraha fi aini sahibiha. Dan penyakit ujub itu tidak akan bisa disingkirkan, tidak bisa ditinggalkan, atau tidak akan bisa hengkang illa ba'da an yudhahiha, sebelum dia dibunuh. Wa yu'dhamu qatraha fi aini sahibiha, dan dianggap bahayanya sangat mengancam di dalam pandangan pemilik hati itu. Artinya ujub itu bisa dikendalikan dengan cara harus dibunuh. Ya, cara membunuhnya ya belajar selalu introspeksi, jangan-jangan kita ini kemudian setiap melakukan apapun itu bangga terhadap diri sendiri. Innahu amrun khatirun yang bagil ittibah ilaihi wa adamul istihana bihi. Ujub, kagum terhadap diri sendiri itu adalah bahaya yang harus selalu diingat dan tidak boleh diremehkan. Au ingkaru wujudihi dakhilana walahlu laluri itu an nafja'a yaumal qiyamah bi amalin sholihatin ta'abna wa saharna. Jadi yang namanya ujub itu harus betul-betul kita selalu sadar bahwa kita ini rawan untuk dimasuki yang namanya ujub. Jangan sampai ketika kita sudah melakukan banyak amal ibadah, amal soleh, tahu-tahu nanti ketika di hari kiamat dikejutkan dengan amal yang sudah kita lakukan begitu susah payah. Wasaharna, kadang-kadang kita tidak tidur. Wabazalnal katsir min ajlil qiyami bihi, bahkan kadang-kadang kita harus mengeluarkan biaya untuk melakukan amal soleh itu. Summa najiduha waqad ukhbitat bisababi hadzal, tahu-tahu nanti di hadapan Allah dilebur gara-gara kita itu selalu membanggakan diri ketika di dunia. Jadi jangan sampai kita sudah merasa melakukan banyak hal, tapi kita selalu bangga, tahu-tahu nanti ketika kembali kepada Allah, apa yang kita lakukan tidak ada nilainya sama sekali. Ujikna, kita akan dikejutkan. Jadi
Orang yang sudah biasa melakukan banyak amal tapi kemudian selalu membanggakan dirinya, nanti di sana akan kaget. Begitu ditunjukkan Allah, kita sudah merasa punya bekal banyak, sudah punya amal banyak, ternyata semuanya itu nilainya kosong. Gara-gara kita selalu bangga terhadap diri sendiri. Ala yakfina at-tarhib an-nabawi. Sudah cukup peringatan Nabi, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ada hadis Nabi yang sangat terkenal. Dalam beberapa riwayat hadis ini disebut hadis hasan. Tetapi Imam Al-Albani menganggap hadis ini sahih. Al-Albani itu sering mengkritik hadis dan banyak mendhaifkan hadis. Tapi dalam hal urusan terkait dengan ujub dan masuk surga, beliau mengatakan hadis yang mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada dzarrah bin kibrin. Dzarrah itu ya setitik dzarrah itu sekarang ukuran benda paling kecil itu apa? Atom juga sudah termasuk besar kan? Kalau dulu istilahnya molekul, kemudian atom, kemudian ada pokoknya yang paling kecil. Kalau kiai-kiai dulu itu gampang maknanya dzarrah itu semut ireng. Seberat semut ireng. Semut ireng itu enteng. Ada yang mengatakan sebiji sawi, yaitu untuk memudahkan saja. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya kiber, ya, sombong, ngagumi diri sendiri, itu bisa menghalangi orang nanti tidak akan masuk surga walaupun punya amal banyak. Ya ini untuk kehati-hatian saja. Kita ini makin tua kan sudah sampai perlu sombong-sombong gitu. Apa yang mau kita banggakan? Syukur-syukur yang masih muda terus punya semangat seperti itu. Tua-tua seperti kita ini, istilah orang Jawa jange ngeduk nopo, mari ngono mati. Wallahu a'lam, kapan kita antrinya juga tidak tahu. Harus bisa jaga, ya belajar, jangan sampai melakukan apapun itu merasa paling hebat. Rasulullah juga mengatakan la yazalur rajulu yadhabu binafsihi. Ada orang yang selalu bermadhab kepada dirinya sendiri. Artinya mengikuti dirinya sendiri tanpa mau mengikuti orang lain. Hatta yuktaba fil jabbarin, sehingga akan dimasukkan catatannya ke dalam golongan orang-orang yang sombong. Fayusibuhu ma asobahum, dan dia nanti akan kena hukuman seperti orang-orang yang sombong itu.